Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.18, memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Pelajaran kelima, aku cinta Nabi dan Rasul. Sub pembelajaran keempat, kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Sebelum kita jelaskan tentang kisah Nabi Zulkifli, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua, peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Mari kita hafal: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Inilah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki atau sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Sidik, artinya jujur. 2. Amanah,
artinya dapat dipercaya. Ketiga, fatonah, artinya cerdas. Yang keempat, tablik, artinya menyampaikan. Sifat mustahil, artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Seperti kizib, artinya dusta atau berbohong. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu berbohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Nabi dan Rasul tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, baladah, artinya bodoh. Artinya mustahil Nabi dan Rasul itu adalah orang bodoh. Yang keempat, khidman, artinya menyembunyikan. Jadi tidak mungkin sifat Nabi dan Rasul itu menyembunyikan segala wahyu dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Zulkifli adalah Rasul yang ke-16. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Ibunya bernama Siti Rahmah. Zulkifli memiliki sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nama aslinya adalah Bashar. Suatu hari, seorang raja bernama Ilyasa mengumpulkan rakyatnya, mengadakan sebuah sayembara untuk mencari pengganti dirinya, mengingat usianya yang sudah semakin tua. Ia berharap tahta kerajaan nantinya dipegang oleh orang yang tepat dan terbaik, dengan memberikan pertanyaan, siapakah di antara kalian yang sanggup menjalankan 3 tugas sekaligus, yaitu bersikap sabar, siang berpuasa, dan malam beribadah. Tidak ada seorang pun rakyat yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar berdiri dan mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah Bashar mendapat gelar Zulkifli, yang artinya sanggup, dan menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa yang sudah tua. Seperti digambar. Ini raja, ilustrasi Raja Ilyasa, dan ini adalah anak muda yang bernama Bashar. Karena Ilyasa sudah tua, tidak sanggup lagi untuk memimpin rakyatnya, maka dia adakan sayembara dengan menjawab pertanyaan, siapa yang sanggup, maka dia akan menjadi seorang raja menggantikan dirinya. Maka berdirilah yang namanya Bashar. Dia sanggup untuk bersikap sabar, siang berpuasa, dan malam beribadah. Maka dipilihlah Bashar ini menjadi raja pengganti Raja Ilyasa. Maka Bashar mendapat gelar Zulkifli, yang artinya sanggup. Nah, inilah Zulkifli, seorang nabi yang ke-16. Jadi nama aslinya adalah Bashar. Tapi ketika ada kesanggupan dia untuk bersabar, siang berpuasa, dan malam beribadah, dia sanggup, maka berubah namanya, diberi gelar Zulkifli. Sifat-sifat Nabi Zulkifli. Setelah Zulkifli diangkat menjadi raja, dia berjanji kepada rakyatnya, pertama, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua, di waktu malam ia beribadah, solat 100 kali dalam sehari. Dulu ibadah mereka sampai 100 kali. 3, di waktu siang ia berpuasa.
Yang keempat, hidup sederhana. Hidup di istana Nabi Zulkifli diberi fasilitas yang sangat mewah. Berbagai permata, permadani, ranjang tidur yang sangat nyaman, dan lain sebagainya. Tapi tidak membuat dirinya sombong atau berpoya-poya. Bahkan ia gigih tetap bekerja dan memilih menjadi diri sendiri dan hidup apa adanya seperti yang sebelumnya. Nah, itulah kesederhanaan dari Nabi Zulkifli. Meskipun telah disediakan fasilitas oleh negara, tetapi dia lebih memilih hidup seperti dirinya sendiri. Dia tidak sombong dan tidak berpoya-poya menikmati fasilitas negara. Subhanallah. Dan hal ini bisa dilakukan ketika ada iman di dalam diri seseorang. Tapi ketika iman seseorang tidak ada, maka dia akan menjadikan dirinya sombong dan berpoya-poya menikmati fasilitas tersebut. Berbeda dengan Nabi Zulkifli. Dan mudah-mudahan kita juga bisa sanggup untuk hidup sederhana dalam berbagai hal, terutama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zulkifli dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, penyabar. Sebuah kisah, ada setan berniat memancing emosinya Zulkifli. Zulkifli langsung mengetuk pintu rumah. Setan berniat memancing emosinya Zulkifli, dan setan langsung mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli pada saat ia sedang istirahat. Nabi Zulkifli tetap saja sabar dan tidak terpancing amarahnya sama sekali. Nah, inilah kesabaran dari Nabi Zulkifli. Ada yang ingin coba-coba menguji emosinya Zulkifli di saat Zulkifli sedang istirahat, sedang capeknya istirahat. Kemudian datang setan menyerupai manusia dan mengetuk pintu. Apakah Zulkifli marah? Tidak. Karena Zulkifli merasa bahwa dirinya adalah sebagai panutan, sebagai contoh, maka dia harus siap ditemui dan siap menerima tamu 24 jam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga bisa mampu menerapkan kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zulkifli. Sifat-sifat kesabaran Nabi Zulkifli. Nama Nabi Zulkifli alaihissalam disebut dalam Al-Quran hanya 2 kali. Yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kulla minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam firman Allah di dalam surat Shad ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli wa kulla minal akhyar. Dan ingatlah akan Ismail, Iyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kedua ayat di atas Ibnu Katsir menegaskan dalam kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim bahwa Zulkifli adalah seorang nabi. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar sesuai dengan menyatakan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi dan rasul yang sabar, soleh dan baik. Nah, sifat-sifat keteladanan Nabi Zulkifli yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesabaran. Nabi Zulkifli juga seorang pemimpin, menjalankan tugas-tugas sekaligus
laku sabar, tidak suka marah. Kemudian yang kedua, malam beribadah 100 kali. Kemudian yang ketiga, siang hari berpuasa dan sekaligus tugas memimpin manusia. Mustahil hal ini bisa dilakukan oleh seseorang pemimpin jika tidak memiliki keimanan sekuat baja. Nabi Zulkifli, segala tugas yang berat itu ia tak pernah merasa berat dan justru senang melakukannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kesabaran Nabi Zulkifli. Sebagai seorang pemimpin, dia juga berlaku sabar dalam menghadapi rakyatnya dan bersiap menerima mereka, melayani mereka 24 jam. Kemudian malam harinya dia harus beribadah sebanyak 100 kali. Kemudian siang harinya dia harus berpuasa. Tidak mungkin ada manusia yang sanggup menjalankan hal ini. Sementara dia akan memimpin rakyatnya, kemudian dia juga melaksanakan puasa siang harinya, malamnya beribadah dan berlaku sabar. Tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak memiliki iman sekuat baja. Maka mari kita tanamkan keimanan kita seperti keimanan Nabi Zulkifli. Mudah-mudahan kesabaran dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita contoh dari keteladanan Nabi Zulkifli, yaitu yang kedua, hidup sederhana. Hidup sebagai raja diberi fasilitas yang sangat mewah, berbagai permata, permadani, ranjang tidur yang sangat nyaman, dan lain sebagainya. Tidak membuat dirinya sombong, bahkan dia lebih memilih tinggal di rumah yang sederhana. Subhanallah. Seperti digambar, dia lebih memiliki rumah yang sederhana, meskipun sudah difasilitasi tempat pejabat, difasilitasi rumah istana, tetapi dia lebih memilih hidup di rumah gubuk yang sederhana. Subhanallah. Mudah-mudahan pemimpin kita dan kita semua dapat berperilaku hidup sederhana dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, sifat keteladanan Nabi Zulkifli yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah hakim yang adil. Salah satu yang sangat menonjol yang diterapkan oleh Nabi Zulkifli adalah adil dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh rakyatnya. Inilah sifat-sifat keteladanan Nabi Zulkifli yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berlaku sabar. Yang kedua, hidup sederhana. Yang ketiga, menjadi hakim yang adil. Artinya memberikan keadilan dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi oleh rakyatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Mudah-mudahan keteladanan Nabi Zulkifli ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian like dan bunyikan loncengnya. Dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Fastabiqul khairat. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.